Cek cek cek, 1 2 3. Ya, sudah masuk ya. Oh, selamat datang di video kita gitu ya. Hari ini kita akan membahas paper lagi gitu ya. Jadi ada beberapa paper gitu ya, ada beberapa paper yang menarik ya untuk dibahas gitu ya, karena menurut saya ini tuh paper-paper yang menjawab gitu ya, menjawab berbagai permasalahan yang ada di apa sih namanya, existing transformer model atau existing AI arsitektur sekarang gitu ya. Dan ya, mari kita bahas paper gitu ya. Jadi ini ada paper dari Meta gitu ya, Meta AI gitu ya. Nah, judulnya Training Large Language Model to Reason in a Continuous Latent Space gitu ya, atau mereka mungkin menyebutnya adalah COCONUT, Chain of Continuous Thought gitu ya. Jadi paper ini itu menjelaskan gitu ya, atau menawarkan solusi gitu ya untuk meningkatkan kemampuan reasoning dari LLM ya, atau transformer model ya secara general ya. Bagaimana caranya gitu ya. Jadi singkatnya gitu ya, ini paper ini. Singkatnya rather than gitu ya, LLM itu bekerja di apa sih namanya, bekerja di human language gitu ya, atau human language text gitu ya, dia itu bekerja di continuous flow atau laten gitu ya, atau ya hidden states lah ya, hidden states. Jadi gitu ya, simpelnya kalau misalkan chain of thought yang biasa itu kan si modelnya itu mengeluarkan output misalkan next tokennya itu apa. Nah, terus token itu akan dimasukkan ke dalam input, tambahkan gitu ya, ke dalam sequence-nya terus menerus gitu ya, sampai panjang gitu ya. Nah, rather than proses tokenisasi di output, metode ini itu membypass tokenisasi. Jadi si latennya atau si logits atau inilah ya, si continuous factor atau embeddingnya itu langsung dimasukkan ke input. Jadi tidak ada proses tokenisasi di sini. Jadi outputnya itu tidak dibuat discrete lah, makanya namanya continuous gitu ya, continuous flow. Nah, jadi ya simpelnya apa yang dikeluarkan oleh model gitu ya, itu yang akan dimasukkan lagi ke model. Ya begitu gitu ya, konsep singkatnya gitu. Kenapa ini kenapa seperti ini gitu ya, kenapa Meta kepikiran gitu ya. Karena begini, ketika LLM itu mengeluarkan output gitu ya, output discrete token gitu ya, itu kan ada banyak informasi gitu ya, ada banyak informasi yang hilang gitu ya. Jadi dalam proses ini ya, mengconvert logits menjadi token discrete itu banyak informasi yang hilang ya. Jadi bayangkan gitu ya, misalkan embeddingnya berukuran 1024 dimension gitu ya, bayangkan gitu. Nah, embedding yang berukuran segitu gitu ya, itu di apa ya namanya, diubah menjadi token yang seragam gitu ya, token yang seragam, yang berarti apa sih namanya, informasi yang ada di embedding atau vektor tersebut atau laten tersebut itu hilang gitu ya. Nah, makanya gitu ya, continuous flow ini atau metode ini itu tuh memaintain informasi tersebut tuh tetap ada gitu ya. Ya begitu. Jadi apa sih namanya, ada lebih banyak internal representation atau internal information yang model tersebut mengerti gitu ya. Itu yang tersimpan gitu ya, yang tetap ada gitu ya, informasinya. Jadi begitu. Nah, lalu bagaimana caranya gitu ya? Bagaimana secara teknis Meta itu melakukan trainingnya? Jadi begini gitu ya. Jadi mereka itu menggunakan chain of thought ya, dataset chain of thought biasalah ya. Ada beberapa steps gitu ya sebelum ke jawaban. Jadi misalkan ini question, stepnya 1 2 3 sampai step n, dan terakhir answer. Nah, pertama apa sih namanya, Meta itu melakukan training stage-nya itu sampai n, atau sampai sebanyak step yang ada di dalam dataset tersebut gitu. Misalkan ada 5 dataset gitu ya, maka ada 5 stage training. Pertama itu stage 0 yang dia tuh training di bahasa semua gitu ya, maksudnya di text semua. Jadi tidak ada continuous flow. Nah, terus stage pertama gitu ya, stage 1. Nah, dia itu menghilangkan step pertama, dan step pertama tersebut digantikan oleh continuous flow. Ini. Lalu stage 2, step 2 dihilangkan ya, dan flow-nya itu bertambah 1. Nah, sampai stage n. Terus stage 5 lah tadi yang kita bilang contohnya gitu. Jadi modelnya ini di train gitu ya untuk melakukan continuous flow dari question sampai answer gitu ya. Jadi si modelnya ini apa ya namanya, dituntut untuk melakukan untuk belajar gitu ya, untuk belajar melakukan
ini melakukan reasoning gitu ya di dalam latent space gitu ya, full gitu ya, full, tidak menggunakan bahasa gitu ya, bahasa manusia, tidak di begitu gitu ya, training stage-nya. Dan gitu ya, dan hasilnya ya, nah di sini gitu ya, nah ini ya, dan hasilnya gitu ya, untuk gitu ya, untuk apa sih namanya, untuk token yang sama gitu ya, untuk token yang sama ini kan nih 2,2 token gitu ya. Jadi untuk inference cost yang sama gitu ya, si metode ini itu meningkatkan akurasi yang apa sih namanya, yang lumayan gitu ya. Ini COT gitu ya, ini chain of thought dengan token yang sangat banyak, nggak sehingga sangat banyak, posisinya signifikan lebih banyak 25 gitu ya, 25 2,9 gitu ya, dan ya segini lah ya. Dan ini coconut yang inference cost-nya 8, 9, dan 14. Nah terus coconut ini meningkatkan akurasi gitu ya. Nah yang kelihatan paling ini ya, paling tinggi gitu ya, improvementnya itu ada di sini nih, di Prosky E itu naik sampai 97%. Nah, ya begitulah. Nah terus di sini gitu ya, di sini juga ada gitu ya, semakin tinggi gitu ya, semakin banyak apa sih namanya, tau atau continuous tau per ininya, maka akan meningkatkan akurasi. Ini continuous tau per step gitu ya, per stepnya 1 akan meningkatkan akurasi segini, continuous tau 2 per stepnya maka meningkatkan akurasi segini, ya biasalah. Nah terus gitu ya, kita pun masih bisa gitu ya, masih bisa mentranslate gitu ya, mentranslate si ini nih, keluaran ini si continuous tokennya gitu ya, atau apalah ini ya, continuous tokennya itu bisa ditranslate tetap menjadi, bisa ditranslate menjadi bahasa manusia ya, tinggal dimasukin ke LM head-nya aja gitu loh ya, tinggal dimasukin ke LM head-nya, karena proses ini tuh cuma membypass gitu ya, membypass di LM head-nya aja. Nah ini ya, ini yang paling ini ya. Nah jadi semakin banyak gitu ya, semakin banyak apa sih namanya si steps-nya, maka ininya semakin akurat gitu ya dulu ya. Ini chain of thought, ini no chain of thought, ini keasabaran 0 atau stepnya 0, 1, 2, 3. Nah dari 3 ke 4 ini lumayan tinggi gitu ya, dan ya semakin banyak semakin akurat. Cuman kalau misalkan sudah mencapai titik tertentu maka ada diminishing return gitu ya. Tuh ada diminishing return di sini. Nah ini salah satu ini ya, pengetesan gitu ya, pengetesan untuk interpret pengetesan. Jadi ini pertanyaan gitu ya, dan ini apa sih namanya, visualisasi dari pertanyaan tersebut ya. Jadi ada ini ya, ada relasi antara setiap node gitu ya. Misalkan ini, every green push is yin push, every word push is a jar push, every zord push is a star push, dan seterusnya sampai yang membuat ini ya, membuat visualisasi seperti ini. Nah terus ditanyakan, is Alex is a gore push or bomb push ya. Nah ininya apa sih namanya, si ground truth-nya atau jawabannya adalah Alex is a green push, every green push is a roar push, every roar push is a bomb push, Alex is a bomb push. Nah jadi dari sini, Alex is a green push is a roar push is a bomb push, Alex is a bomb push ya. Ya dicoba gitu ya ke COT, apa sih namanya, metode COT, chain of thought. Nah di sini Alex is a lamp push, every lamp push is chrome push. Intinya ini salah kayak, ini hallucination ya. Jadi di sini nih, every yum push is a ramp push, yum push di sini tidak ada apa sih namanya relasi ke ramp push, dan ini apa sih salah ya, melakukan halusinasi. Nah ketika stepnya ada 1 gitu ya, kalau misalkan apa sih namanya melakukan metode coconut ya, dan stepnya adalah 1, maka dia apa sih namanya menjawab salah gitu ya. Every lamp push is scrum push di sini, every scrum push is a bring push, Alex is a bring push ya, salah gitu ya. Nah tapi ketika stepnya ditambah menjadi K sama dengan 2 ya, chain of thought-nya apa sih namanya, continuous thought-nya ada 2 gitu ya, ini thought gitu ya, maka jawabannya benar gitu ya. Every roar push is a bomb push gitu ya, every roar push is a bomb push, Alex is a bomb push gitu ya, maka jawabannya benar ya, kurang lebih seperti itu gitu ya. Dan ya itulah gitu ya, itu penjelasannya dari metode ini gitu ya. Jadi metode ini itu memberikan solusi gitu ya, atau memberikan alternatif ya, memberikan alternatif solusi gitu ya, untuk apa yang namanya, melakukan training transformer model atau training LLM, supaya LLM itu bisa melakukan reasoning gitu ya, reasoning yang lebih efisien, reasoning yang lebih efektif gitu ya. Karena begini gitu ya, apa sih, kalau misalkan kita melakukan training LLM dengan dataset chain of thought gitu ya, maka apa sih namanya, itu tuh tidak se-fleksibel
metode ini, metode chain of container store atau coconut. Karena apa sih namanya, dengan metode ini gitu ya, dengan metode ini kita tuh bisa apa ya namanya, kita tuh bisa modelnya itu bisa melakukan generalisasi reasoning dengan ya sudah menggunakan latent space saja gitu ya, dibanding menggunakan bahasa ya. Karena bahasa itu kayak apa ya namanya, bahasa itu adalah informasi yang sudah dikompres gitu ya, bahasa gitu ya, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa apapun gitu ya. Bahasa itu adalah sebuah informasi yang sudah dikompres. Sedangkan dalam proses reasoning itu ada banyak sekali detail-detail informasi yang kecil-kecil gitu ya, yang bahasa itu tidak bisa merepresentasikan itu ya. Makanya apa sih namanya, metodenya itu bisa gitu ya, bisa dianggap sebagai solusi ya seperti itu gitu ya. Ini papernya itu, dan itu penjelasannya ya. Nah gitu ya. Sebenarnya kalau misalkan teman-teman ini ya, teman-teman pernah menonton video saya gitu ya, sebenarnya saya itu pernah membuat ide yang hampir mirip lah, sebenarnya hampir mirip dengan metode ini gitu ya, metode ini. Jadi saya itu pernah membuat ide transformer model yang dia tuh bisa melakukan ini ya, bisa mengkonsum hidden stage-nya gitu ya. Jadi seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan ini apa sih namanya, ini visualisasinya ya, bentar, visualisasinya. Nah ya, jadi kalau misalkan model itu apa sih namanya, model itu mengeluarkan confidence score yang rendah gitu ya, atau uncertainty yang tinggi, atau entropy yang tinggi, maka dia itu akan men-trigger loop gitu ya. Loopnya itu apa? Loopnya itu adalah si latennya atau embedding sequence-nya itu dimasukkan kembali ke dalam input. Nah, saya pikir ini tuh sangat mirip dengan yang Meta lakukan gitu ya, seperti ini gitu ya. Jadi dia itu si embedding sequence-nya itu dimasukkan kembali ke input. Dan ya, saya pernah menulis idenya ya di sini gitu ya. Ya kurang lebih ya 5 bulan lalu lah, ini 5 bulan lalu. Dan ya, Meta melakukan hal yang mirip gitu ya dengan ya ide yang saya tulis gitu ya. Ya, mungkin segitu saja gitu ya untuk video ini. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Kita ketemu di video selanjutnya. Bye bye.